العظيم الذي لا استغفر الله الذي لا إلى حضرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته من الأولياء والشر الصالحين. إن الله ذو الشر رحمه والمغفرة ويغفر بالسرار والوارح سنة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد ونستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم والسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, dapat kita sama-sama menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan kita semua dapat kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin tinggal beberapa hari lagi kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita beribadah di malam-malamnya di bulan Ramadan. Kita mengkaji ulang. Tetapi kemarin tuh kitab ini kada pernah baca berpuasa. Kemarin ulun liung. Nih sudah hampir puasa, kita baca kitabnya. Kita baca babnya. Karena satu bab ilmu ini berkahnya luar biasa. Nang membaca pun dapat berkah, nang mendengar pun mendapatkan berkah daripada ilmu tadi. Jadi ulama-ulama bahari itu senang mengkaji itu baik kita bahari. Guru sekumpul bahari. Bila Senin itu belajaran pasti banyak kitab. Karena kitab itu ada di situ termasuk doa pengarang. Doa pengarang tadilah yang diharapkan bagi kita yang membaca ini dan bagi kita yang mendengar ini. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah daripada Allah. Pembahasan tentang puasa. Wahai para saudaraku, ujar Hamdulillah, semoga Allah mudahkan kita semua untuk mencapai kemudahan dan menjauhkan kita dari segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Serta mengampuni dosa-dosa kita di akhirat dan di dunia. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang besar derajatnya besar berpuasa ini. Jadi mulai bulan Rajab sudah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita minta sampaikan umur tadi. Ya ada orang pada sampai umur. Bulan Rajab masih hidup soalnya para puasa sehingga udah panjang umur semuanya sehat walafiat. Ya orang-orangnya diberikan Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di bulan puasa di hadap ini. Dan kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya besar juga di hadapan Allah, besar di hadapan Nabi kita besar. Dan bulan Ramadan adalah penghulu sekalian bulan Hujasidin. Kada bulan Maulid kah? Bulan Maulid jelasnya. Karena bulan Maulid itu dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kada ada Nabi Muhammad, kada ada juga kisah cerita puasa.
cerita bulan Rabiul Awal kada ada, bulan Ramadan kada ada, nuzulul Quran kada ada juga. Kalau kada ada Nabi Muhammad. Jadi di sini disebutkan daripada penghulu daripada bulan ialah bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam ialah hari Jumat. Penghulu daripada hari yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat itu yang diutamakan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Bulan-bulan hari Jumat, bulan Ramadan itu khusus untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ujar Allah Ta'ala di Al-Quran. Karena para umat dahulu puasa juga, tapi kadang kita puasanya puasa Nabi Daud lain caranya. Hari ini buka, esok puasa, hari ini buka puasa, esok puasa. Itu puasa Nabi Daud caranya. Kalau umat Nabi Muhammad khusus bulan puasa diwajibkan. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan kitabnya Al-Quran. Ya, nama dan nuzul Quran itu kisahnya 17 Ramadan. Nah, di situ pertama kali Nabi kita menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran di bulan puasa, dan menjadikan salah satu malamnya sebagai malam Lailatul Qadar. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan itu justru lebih banyak, lebih daripada 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, Allah berikan sama lawan kita beribadah 83 tahun. Ganjarannya umat Nabi Muhammad jarang umur kayak itu, jarang umur 83 tahun, jarang. Nabi aja umur 63. Ujian Nabi umur umatku itu antara 60 70. Itu umur umat Nabi Muhammad. Selainnya bonus saja lagi. Tapi wadah kita ini banyak banget umur. Kayak Selamat tuh, kayak Selamat sama kayak Selamat sama berdua banyak umur. Kalau kayak Selamat ini Rusli ini 82 tahun di sini, kisah Ulun Hajar tadi. Kalau kayak Selamat itu 84-85an kurang lebih. Karena sini pada 85an. Kalau kayak Selamat Rusli ini 82an kurang lebih. Tuhan banyak umur berarti 83 tahun. Kita umpamanya umur 25, kawan namanya kayak itu sudah tiap-tiap tahun mau namanya sama 83 tahun banyak banget pahalanya tuh. Jadi disitulah kesempatan kita beribadah antara malam-malam itu. Jadi orang ulama itu kalau apiknya supaya mendapat Lailatul Qadar itu mulai pertama sampai akhir ibadahnya. Jadi kalau kita ini untung juga kalau kita ini umur udah 21 hanya mulai aktif karena kalau sudah mengganjil hanya hibak masjid. Kalau mengganjil suruh pulang. Untung juga ada Allah memberikan taufik lawan kita. Tapi kalau kawa, karena ada malam Lailatul Qadar rahasia Allah. Bisa juga 17 Ramadan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi. Ada malam ganjil, ada malam 21, ada malam 23, ada malam 25. Tapi jarang. Tapi kebiasaannya nah kayak itu kelampayan bertemu malam 23 sih mau bertemu, malam 27 mau bertemu, malam 21 mau bertemu.
Kalau udah tahu kelambayan ya hampir tiap tahun sini. Karena sini penuh dengan ibadah malam-malam. Maka renungkanlah wajah sidin di dalam diri engkau, malam apakah yang di sisi Allah lebih baik daripada lebih utama dari masa panjang ini. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam Al-Qur'an menyebutkan syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu daripada pembedaan antara yang hak dengan yang batil. Jadi surah pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ialah surah Al-Iqra tadi. Itu nuzul Quran. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Artinya malam Ramadan itu malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Jadi para malaikat, semua para malaikat turunan yang ada di langit itu siang malam tuh bagian turun. Malaikat malam turun, malaikat siang turun juga, semuanya malaikat turun dipimpin oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril adalah penghulu daripada penghulu para malaikat, pimpinan para malaikat Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril waktu Nabi masih hidup turun terus. Habis meninggal wafat Nabi, malam Lailatul Qadar aja turun. Tapi kita kan melihat Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril itu pimpinan para malaikat. Jadi orang-orang diselami oleh Sayyidina Jibril itu hatinya lemah lembut orangnya. Hati-hati. Orang yang bertemu di malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang pilihan. Tapi orang bahari kalau bertemu malam Lailatul Qadar itu kan mau pada diam, kan mau banyak kisah, diam aja bang. Beribadah pun kan banyak kisah. Orang bahari kuatnya menjaga hati orang bahari. Orang bahari itu kadang hendak beramal itu karena riya, karena pengen pamer diri orang itu kan mau beribadah. Orang ada tahu banyak para aulia bahari kayak itu. Jadi ada orang yang kuring aja, padahal sini ibadah siang malam suntuk. Kalau kita wujudan asli guring, kalau orang ibadah, kalau kita asli tidur aja gitu. Kalau kita lain para aulia. Jadi para aulia itu di dalam kitab Manhusaniyah itu setiap malam jam 1:30 malam itu 1/2 malam 1/3 malam itu sudah beribadah Allah. Para aulia mendoakan siapa? Mendoakan umat Nabi Muhammad ini bang berdah dan selamat berdah. Itu para aulia. Jadi situlah keturunan turun malaikat. Ya dia orang sering tahajud tuh lain auranya lain.
Kalau kita guring terus, panjangan guring aja. Untung juga bangun subuh. Awalnya subuh melandau. Kesiangan subuh. Kalau kita ini untung, kau aja bangun subuh loh. Adanya diberikan Tuhan. Kau bangun subuh itu untung dah. Kau baca masa subuh itu untung dah. Kalau kawa main puasa barang main 2 rakaat tahajud. Kalau kawa udah naik Allah tolongi kita bertahan. Kita ini kada kawa sosokan harat nih orang. Yang ada pertolongan Tuhan juga itu semuanya. Kita berlaku orang haran ahli ibadah, ahli Al-Quran. Kada tentu juga Allah juga menolong ibadah. Ahli zikir Tuhan juga menolong ibadah. Ada apa? Jadi berdoa itu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolongi ulun untuk beribadah bi husni ibadatika, dengan baik ibadah lawan biasa, wa syukrika, dan bersyukur terus adik bi husni ibadatik. Ya Allah memberikan taufik lawan kita. Ada kawa kayak kita di puasa, ada awak sehat, ada puasa awak kena, ada puasa taufiknya ada awak terus saja tapi kuat puasa itu taufik hidayah Tuhan namanya. Ini awak kena, parut kena, puasa menahan. Mungkin di sini ini ada juga dengan kita ini. Awaknya benar, dengan puasa. Haraya obat juga, haraya. Puasanya enggak ada. Jam 6 membuka pengencangnya benar puasa. Rugi kalau ada puasa rugi benar. Maka Allah memberitahu kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar secara khusus. Menurut ini berasal dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit terdekat Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dan diturunkan oleh Jibril dengan perintah Allah kepada Rasulnya secara berangsur-angsur. Jadi istilahnya tuh di orang Baitul Izzah itu sekaligus, tapi turun ke bumi itu berangsur-angsur, sedikit-sedikit turun. Kalau sekaligus 30 juz terus pada ya sesuai keperluan turun Al-Quran tadi. Selama kira-kira 23 tahun itu adalah masa turun wahyu kepada Rasulullah SAW, karena umur Nabi kita itu waktu Nabi kita diangkat menjadi Nabi Rasul umur 40. Jadi 23 tahun tambah 40 jadi 63. Jadi Nabi kita diterima wahyu itu sekitar 23 tahun. Jadi kalau hendak sempurna kita itu umur orang itu tuh tandanya umpamanya lagi anumnya kada baiknya umur 65 masih kurang baik. Tetapi nya tambah tua tambah baik sampai 40 insyaallah selamatnya. Itu menurunkan orang itu akan diberikan husnul khatimah. Itu salah satu pertanda alamat tanda orang mati husnul khatimah itu tambah tuanya tambah baik. Tapi kalau sudah umur 40 tahun masih aja kelakuan kada baik, untung ada badanta, akhlak ada separaka ya penjar, ada separaka akhlak sampai ke Tuhan di hati sampai umur 50 tahun awam lagi sadar lawa, kecuali Allah menolonginya tadi.
lihat orang-orang saleh, zuriat orang-orang saleh, para habaibnya, zuriatnya orang-orang saleh. Lihat, kalau sudah umur 40 ke atasnya berbaliknya ke jalan taat. Habaib umur 30 masih kurang baik. Lihat di 40 kayaknya baik. Ulun berapa memperhatikan habaib itu dulunya umur 20, 30 tuh 7 minuman aja. Nah, ada habaib 7 minuman. Tapi yang darahnya ada darah Nabi Muhammad, darah baik lah. Umur 40 baik. Karena sudah diberikan Tuhan. Wa yutahhirkum tathiran, dibersihkan oleh Allah. Kebaikan diberikan oleh Allah lawan malaikat dari kepada ahlul bait. Itu tuh zuriat orang saleh kayak gitu. Ada bimbingan kayaknya. Jadi kita kata kaum erat lah. Kalau kita melihat habaib macam-macam, habib aja kayak ini jangan. Itu hanya erat kita menyangka ada baik. Kita tuh harus husnuzan sangat baik kayak lawan siapapun. Baik habaibnya, baik anak tuan gurunya, baik kita orang biasa, sangat baik aja kita. Mungkin ya lebih baik daripada kita. Mungkinnya lebih selamat daripada kita, mungkinnya mau husnul khatimah daripada kita. Itu rahasia Allah. Ada kawan kita basusu baik itu kata Allah. Jadi umur 40, jadi Nabi kita kurang lebih sekira-kira 23 tahun. Karena Allah mulai menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW berumur 40 tahun dan wafat Nabi umur 63 tahun. Demikianlah dikatakan oleh para peneliti dan para ulama salaf, ulama terdahulu dan ulama khalaf dan ulama nang datang. Itu penelitian daripada para ulama nang bahari dan ulama-ulama nang wayah ini. Itu kelebihan angsur tunggal di kita Al-Quran dari turun. Sedikit lagi. Keutamaan bulan Ramadan. Mengenai keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan, wal Jum'atu ila Jum'at, was salatu ila salat, mukaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Ya Nabi, ini hadis Nabi. Jadi kita beruntung lah bertemu bulan Ramadan. Bulan Ramadan hingga bulan Ramadan ya Nabi. Hari Jumat hingga hari Jumat ini bulan Ramadan ini bertemuan kita. Bertemuan bulan Ramadan akan datang. Jumat ila Jumat, hari Jumat ini bertemu Jumat akan datang. Dan salat yang satu hingga salat yang lain adalah penghapus dosa-dosa di antara semuanya itu. Apabila yang menjauhi dosa-dosa besar, dia akan selamat, dan apabila ia menjauhi dosa-dosa besar, jadi itu kafarat daripada dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosa kita tadi. Jumat ini kepada Jumat akan datang, itu Allah hapus dosa kita. Tetapi dengan catatan sembahyang Jumat, jangan ada Jumat. Ya aku dihapus dulu Tuhan ya dosaku, tapi kan sembahyang Jumat, bertamat Jumat. Kawalah ada dihapuskan Tuhan dosanya. Ini disuruh Tuhan ini ialah orang di anukan Nabi ini ialah orang berjumat Ramadan ke Ramadan akan datang. Ini orang berpuasa, bukan nang ada puasa aja. Tuhan kan salah paham sama hadis Ramadan ila Ramadan. Kemudian Ramadan ini kemudian akan datang. Allah mengampuni dosa kita dari kepuasaan.
Jumat ke Jumat jadi ampuni oleh Tuhan dosa, dihapus dosa. Tapi Jumat kadenya bahan hapus dosa, bertambah jadi dosa, karena menghilangkan kewajiban. Nah kayak kita nih, antara maghrib menuju salat isya pulang lain, Allah hapus dosa kita. Kita isi pulang dengan ibadah, malah dihapus pulang dosa kita. Selama itu menjauhi, apabila ia menjauhi dosa-dosa besar, dosa besar seperti syirik, dosa besar seperti durhaka orang tua, dosa besar. Kita jauhi itu semua, itu akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan Ramadan, wa syarru sabri wa sabru sawabul jannah. Ujian Nabi, Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Jujur, nang dulunya kita makan pagi, malam, siang makan, datang bulan Ramadan ba'arit liur untuk makan di siang hari. Mulai waktu imsak ada boleh lagi makan sampai terbenam matahari waktu maghrib. Bersabar kita, jangan makan, jangan minum, jangan berjima, padahal halal itu lawan kita. Tetapi Allah mengharamkan bagi suami istri berjima di siang hari di bulan Ramadan. Di siang hari diharamkan oleh Allah berjima bulan apa? Bulan Ramadan. Sabar, sabar. Yang biasanya pagi-pagi itu makan bubur, makan ke tempat kandangan, duduk di warung. Apalagi terbiasa duduk di warung, kayak ulun ini termasuk duduk di warung atau subuh-subuh tuh cari warung aja duduk mencongkong. Yang mahir duduk di warung. Jadi ada tuan guru bari. Ini ketujuh duduk di warung sepeda ontel, sorban di sini, nukar onatok sih, makan di warung minum. Ya ada juga tuan guru nunggu tunjuk di warung itu ada, tapi ada juga tuan guru kalau mau duduk di warung ada juga. Jadi cari ikhtiarat lah. Ya ada tuan guru tuh duduk di warung tunjuk, ada juga nang ada. Nang duduk kadang-kadang duduk di warung guru sini ambil ada juga. Ya ada tuan guru tuh biar. Terkadang tuan guru tuh kalau mau makan lah di sana. Cara membasuh piring-piringnya itu yang kurang bagus. Ya terkadang kalau nih sabak nih sa ember aja itu bang dicalap. Kalau ulah yang warung, tapi warung nang bekeran, banu keran mengalir airnya. Biasanya itu orang baskom biasa. Baskom biasa itu pangan dicalap wangi sabun nih itu tuh ulama masuk itu kan makanya mau sini belanja tapi sini kan mau gulik kan orang misi guru wah belanja ke warung bayari itu ambili apa yang dimakan wadah yang punya empat ambil nasi sekian karena bayar ini berapa semuanya itu jual lah tukar lah udah selesai makan aja lagi. Kalau kita lain tapi boleh lah kayak itu boleh aja juga ambil apiknya itu emang ada dalam kitab itu karangan Datuk Abu Samad Palembang di dalam kitab Hidayatus Salikin. Ingat membacanya di situ. Bayar dulu hajar makan, bakat dulu hajar makan. Termasuk Ibu Ana itu. Ibu Ana itu apik tuh. Sini membayari dulu, hajar makan sini.
Kalau ibu ulama ya, kalau mau makan bepiring ya, itu bang salah satunya. Jadi bubuan sini tuh kalau mau makan di warung tuh, seandainya mengalir airnya, insyaallah ya makanannya. Konsuang bawakan perguruan makan martabak. Martabak itu, apalagi martabak itu itik. Bila orang itu kada mengerti di ilmu fikih, intalo itu kada dibasuhnya. Terkadang adalah sedikit titik dua titik bekas kotoran itik tadi. Kalau orang apik di anunya dulu bersih, dibasuh lawan air. Hanya diulah martabak. Melihat sini itu oleh masih martabak. Karena itu berpengaruh. Jadi kita beribadah itu ada khusus. Itu masalah makanan. Ini ambil apik. Kalau ada hintalo mamanya basuhi itu hintalo tuh. Ya hintalo itik itu ayam. Terkadang ada sedikit kotoran daripada bakas keluar dari anusnya itik, anusnya ayam. Kita basuh itu. Jadi bulan Ramadan itu ya Nabi ialah bulan sabar, dan pahala kesabaran adalah surga. Jadi orang-orang yang sabar itu di dalam dunia Allah akan memberi ganjarannya surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak umur semuanya sehat afiat, bisa bertemu di bulan Ramadan dan beribadah di bulannya. Karena ini pohusni ada pohon makanan kita. Pohusni ini sidin hanya datang. Kalau ada salah asar ini belum datang pohusni. Jam 5 loh. Jam 5 dari Allah salah datang. Jadi sidin hadir kawan. Alhamdulillah. Balinya taufik Allah ada. Ini orang taufik Tuhan ada. Ya Allah hadir tadi. Mudah-mudahan banyak umur semua, dimurahkan Allah rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua, dan anak cucu kita diberi kesehatan banyak umur. Mudah-mudahan diberikan ahlul ilmi, ahlul barakah. Amin ya rabbal alamin. Ilahi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanir Rahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم فعلنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الله فعلنا وفضل العارفين وجعلنا من علماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.